Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum lisyuhudi 'azamatihi bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asraruhum lihamdi a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Ini bab mengenai proses manusia berzikir. Jadi bab zikir itu bab yang sangat urgen, sangat sentral sekali di dalam dunia rohani, dunia tasawuf terutama. Tetapi ya harus diilmoni. Zikir itu ya harus diilmoni. Karena itu bahkan Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam ini, menulis satu kitab khusus mengenai zikir. Judulnya Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Ya kira-kira 100 halaman lebih lah ya kitab itu. Itu pernik-pernik mulai ragam berzikir, cara berzikir, filosofi zikir, ya, indikator seseorang itu berhasil zikir apa belum, motivasi zikir, pandangan ulama tentang zikir, itu di dalam kitab tersebut. Dan secara spesifik beliau masih menulis satu kitab judulnya Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Tebalnya sama. Itu kitab khusus membahas lafzul jalalah atau ismul mufrad, yaitu Allah. Kata Allah itu dibahas menjadi satu kitab khusus. Bagaimana Allah itu menyelubungi seluruh zikir para hamba, seluruh ubudiyah para hamba, seluruh tujuan, seluruh latar belakang, ya, seluruh kesertaan. Tapi di sini beliau menyinggung qaumun tasbiku anwaruhum adhkaruhum wa qaumun tasbiku adhkaruhum anwaruhum. Ada satu kaum, maksudnya ada satu golongan, ada satu orang-orang yang dimakomkan secara khusus oleh Allah, di mana nurnya mendahului zikirnya. Ya. Jadi nur, sebenarnya saya berzikir ini ceritanya dari mana kok tiba-tiba saya berzikir ini. Ya. Nah, bagi para kaum yang sudah wasil nyambung dengan Allah, nah karakteristik wusul di balik zikir itu yang seperti apa? Di depan disampaikan oleh beliau, la tatruki dzikra li'adami huduri kama Allah fiha. Kamu jangan meninggalkan zikir walaupun hatimu tidak hadir, tidak bisa hadir di hadapan Allah. Jangan kau tinggalkan zikir. La ilaha illallah. Aku nggak bisa khusyuk, Pak. Tetap saja bunyikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kok masih ngambang ya? Tetaplah berzikir. Karena meninggalkan zikir gara-gara
gara-gara kita tidak bisa hadir hati kita, wes aku nggak usah zikir zikir sejak dulu, nggak bisa khusyuk, nggak bisa hudur, nggak bisa mantep neng Gusti Allah, lah opo zikir. Nah, akhirnya berhenti zikir. Itu lebih berbahaya, lebih berbahaya. Nah, tapi memang zikir ini itu disebut adzikru ma'al ghaflah, zikir tapi lalai, ya nggak apa-apa, zikir saja. Sampai adzikru ma'al yaqzah, zikir disertai kesadaran. Ya Allah, aku ini zikir ternyata. Aku muni la ilaha illallah sejak tadi, itu ternyata saya sedang zikir. Kalau saya sedang zikir, adab zikirku harus pantes, aku ngadep ning Gusti Allah. Nah itu sadar dia. Sadar yang dia baca, sadar tujuan zikir, sadar latar belakang zikir. Namanya yaqzah, sadar. Asa ayyar fa'aka min wujudi zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi hudur. Siapa tahu Allah tiba-tiba mengangkat derajat Anda dari suasana sadar menjadi hudur. Hadir ya Allah, ka'annaka taroh, seakan-akan engkau memandang Allah. Hatimu hadir di hadapan Allah. Fa'ilam takun taroh fa'innahu yarok. Kalau engkau tidak mampu, ya sadarilah kehadiran bahwa engkau dipandang oleh Allah. Sampai zikir menyadari dipandang oleh Allah, itu pun disebut hudur. Nah, baru namanya wasilun itu ini, ya. Wa min wujudi hudurin ila wujudi targima siwal mazkur. Jadi suatu saat siapa tahu Anda tiba-tiba ketika berzikir, segala hal selain yang Anda zikir itu hilang sirna semua. Semua yang pokoknya imajinasi, keinginan, gambaran, wujud kemarin, besok, hari ini hilang semua. Yang ada hanya Allah saja. Wusul namanya. Itulah qaumun tasbiqu anwaruhum adzkarohum. Ada orang itu ketika wusul, tiba-tiba diwusulkan oleh Allah, tiba-tiba baru berzikir dia. Ya Allah, ini engkau semua. Ini dari asror, dari kedalaman jiwaku, engkau melimpahkan nurmu, tiba-tiba menggerakkan hatiku. Hatiku menggerakkan lesanku. Kemudian menjadi zakir dia. Tiba-tiba, la illallah, la illallah. Para wasilun begitu. Ya, tetap berbunyi, tetap berzikir. Tapi, itu tadi, ya, dia hudur, kemudian tarkuwa siwal mazkur, nur melimpah tiba-tiba. Jadi orang wasil itu justru menjadi ahla zikr. Makanya di Quran disebutkan fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kenapa ya bunyinya kok enggak ahlal ilmi, ahlal fikri, ahlal akli, ahlal tadabburi, ahlal lubbi, tapi kok ahlal zikri? Walaupun sejumlah ulama menyebutkan ahlal zikri itu adalah ulama, tapi bunyinya ahlal zikr. Kosakata yang dipakai ahlal zikr.
Itu menunjukkan bahwa zikir memproduksi. Zikir itu diproduksi oleh nur. Nur isinya ma'rifah, ma'arif, pengetahuan-pengetahuan ilahiyah. Menggerakkan hati kita lalu zikir. Jadi zikir itu ibarat dinamo, sering saya sebutkan ya. Ibarat dinamo listrik ini loh. Itu zikir. Ini kalau nggak ada dinamo ya mati semua listrik. Begitu juga hati kita kalau tidak berzikir sebenarnya makpet. Di sini tuh makpet semua. Mati semua. Nggak ada nur. Pak, dinamo saya sudah punya, Pak. Terus sudah saya bunyikan, Pak. Kok nggak nyala listriknya? Oh, berarti harus ada ilmu menyalakan lampu. Itu namanya ulumul dzikr. Ilmunya zikir ya harus dipelajari. Biar nggak konslet, nggak kesetrum. Oh, nanti, wah ini aduh zikir, wah tak zikir aja sekian ratus ribu kali, mendem akhirnya. Konslet. Makanya harus ada bimbingan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Wa qaumun tasbiku adzkaruhum anwaruhum. Ada kaum yang zikir dulu dan zikir sampai naik, sampai dia menemukan titik cahaya. Ya Allah. Maka Abu Yazid Al-Bistami, ya, Abu Yazid Al-Bistami, beliau mendapat gelar Sayyidul Arifin, pangeran para arif. Beliau mengatakan begini, bertahun-tahun aku menduga bahwa aku ini bisa berzikir kepada Allah. Dan gara-gara aku berzikir pada Allah ini, Allah kemudian berzikir kepadaku. Karena di Quran memang begitu. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah padaku, aku ingat kepadamu. Oh, berarti aku bisa berzikir dan inilah yang aku lakukan bertahun-tahun. Sampai akhirnya apa? Abu Yazid menemukan nur. Abu Yazid dulu asalnya ya tasbiku adzkarum, zikirnya dulu baru ketemu nur. Begitu ketemu nur apa yang beliau katakan? Ternyata aku bisa berzikir ini karena Allah lebih dulu mengingatku, lebih dulu melimpahkan nurnya padaku. Aku pikir zikirku bisa meraih nur, nggak taunya nur lah yang mendahului zikirku. Ini nih ya, ini maksudnya apa? Maka di depan disebutkan istadal rahilun bi anwarit tawajjuh. Para penempuh seperti kita ini sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah, butuh nur. Kalau nggak ada nur, kesandung-sandung hati kita. Nguwat siratal mustaqim, ya. Siratal mustaqim ini kan besok digambarkan lebih tajam dibanding pedang dibelah 7. Rambut dibelah 7, lebih tajam. Tipis, Kak. Sekarang ini sedang kita lewati itu siratal mustaqim. Sekarang ini loh, di dunia ini tipis banget. Batas swarga karo neraka itu tipis banget ya. Tak pikir aku tadi menuju surga, nggak taunya jeglek neraka. Tipis kan. Itu yang sedang kita lalui sekarang ini. Ini kalau nggak dapat ainayah, taufiknya Gusti Allah, awake dhewe niki pun kepleset sedaya.
Kok bisa ya aku menuju sirotol? Karena hidayah, inayah. Sebelum hidayah ada inayah. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Inayah, hidayah. Baru ni'mah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wal wasilun, ya, wal wasilun, orang-orang yang sudah usul justru diburu oleh nur. Diburu oleh nur itu apa? Dia merasakan bahwa dia bisa taat, bisa beribadah, bisa tawakal, ridho, ikhlas, zuhud, ya, khusyuk. Itu semua akibat nurmu Allah. Maka dia mengekspresikan zikir. Zikirnya mengekspresikan penuh dengan nuansa yang indah sekali. Karena apa? Bagaimana tidak? Ini limpahan cahayamu melimpah padaku Tuhan. Bagaimana aku tidak berzikir dengan khusyuk dan penuh cinta, penuh tawakal, penuh sabar. Nggak ada ceritanya orang wasilun kok zikirnya kesusu, ya kayak kita kesusu banget zikirnya, kayak dikejar apa gitu. Nggak ada. Ya Allah, dia song-song betul. Jadi karena itu para wasilun, para arifun ketika berzikir dia fana bil mazkur, lebur di dalam yang dizikir. Dia merasa nggak bisa zikir. Yang zikir ya Allah itu tadi. Makanya di Quran disebutkan wala dzikrullahi akbar. Nah, niscaya zikirnya Allah. Wala dzikrul, niscaya zikirnya Allah akbar, makom paling agung, makom para arif. Merasakan ini zikirmu semua Allah. Sampai rasakan, sampai sholat. Sholat itu juga zikir. Makanya orang mengajar itu juga zikir. Orang berjuang itu juga berzikir. Karena mengarahkan pada kesadaran menuju kepada Allah semua. Kecuali kalau berjuangnya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan ini, beda. Tidak berzikir sama sekali. Nah, maka zikir itu adalah haknya waktu. Kita ini diberi waktu oleh Allah, lahir sampai mati. Nah, waktu kita ini ada deadline-nya, ada batas. Waktu punya hak itu. Kata waktu, hei manusia, katanya, aku punya hak padamu. Apa waktu? Antara lain, hakku kamu tak kasih waktu ini menyertaimu. Kamu harus ingat sang penciptamu. Kapan, di mana saja, dalam situasi apapun. Karena itu hakku ini nggak bisa dikodok. Sama nggak bisa lah ngodok zikir. Ya, kalau wiridan bisa dikodok. Sholat terikat oleh waktu bisa dikodok. Zikir ini loh nggak bisa dikodok. Aku tak mengkodok semalam, aku ngorok semalaman blas nggak zikir. Malam ini akan aku kodok, nggak bisa. Malam ini adalah haknya waktu zikir untuk malam ini juga. Nggak bisa ditumpuk. Maka di depan bulan kemarin Al-Hikam menjelaskan dalla. Ya. Dalla apa itu?
eh, dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Allah menuntun dari kulit dulu. Oh, ini ada ciptaan-ciptaan. Supaya apa? Supaya kita berzikir. Karena di balik ciptaan ini asmamu. Kalau kita melihat asmamu, hatiku, ya berzikirlah pasti. Makanya Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama kali, Iqra, Iqra, sampai 3 kali, Rasulullah itu gemetar, istighraq. Kenapa? Full asma. Allah, nggak bisa digambarkan. Ibarat tenggelam dalam lautan bahrul asma was sifat. Sampai orang kafir mengatakan, Muhammad gila, Muhammad ayanan katanya. Padahal beliau gemetar menggigil seperti demam itu full Allah. Jadi sampean kira-kira kalau lagi berzikir suatu ketika begitu ojo kaget ya. Aku lagi tenggelam dalam lautan asma-Mu Tuhan. Menggigil, zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Selimuti dengan apa? Dengan syariah sebenarnya. Aibis syariah. Supaya enggak telanjang. Enggak blong. Pakaikan. Lalu berselimut kembali dengan akal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini panjang tafsirnya, suatu ketika akan kita sampaikan khusus tafsir tasawuf mengenai surat Al-Alaq ini. Karena di dalam surat Iqra ini, Al-Alaq ini, ternyata ada filosofi pendidikan yang nggak ada lawannya sama sekali. Ahli pendidikan manapun kalau kepengen tahu filsafat fondasi pendidikan ada di Al-Alaq, di Iqra. Dari awal sampai akhir surat itu isinya fondasi pendidikan, mulai ibarat sampai aku mau bikin filosofi pendidikan mulai latar belakang sampai tujuan, sampai indikator, sampai itu semua ada di surat itu. Nggak ada yang menyampaikan itu. Saya pernah menyampaikan di seminar di UII dulu di Jogja, dan cukup karena Fakultas Pendidikan Tarbiyah di mana, ilmu pendidikan di UII, apa ya filsafat pendidikan kita? Itu pun waktu itu belum muncul. Ini loh Pak, surat Al-Alaq ini. Ayo dielaborasi. Di situ mulai dari filosofi, pengajaran, pendidikan, orientasi, karakter yang akan dibangun, manusianya kayak apa nanti, ada semua di situ. Ya, baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakirun zakaro liyastanira qalbuh. Ada orang berzikir liyastanira qalbuh, agar hatinya padang, ya. Wa zakirun istanara qalbuh fakana zakir. Ada orang berzikir hatinya padang lalu baru berzikir. Ya. Jadi begini, dia sudah menyadari nur itu melimpah di asrar, rahasia jiwa kita. Allah melimpahkan, memantul pantulannya ke hati kita, mengolah kesadaran hati, yang jelek-jelek disingkirin, yang cacat-cacat, yang sifat-sifat buruk dibongkar semua oleh nur tadi.
jadilah dia menjadi orang yang berzikir. Kalau sudah begitu ya zikirnya pasti ikhlas, liwajhillah, betul. Sing dieling ya Gusti Allah. Makanya Ibnu Athaillah di kitabnya yang saya sebut tadi, Miftahul Falah wa Misbahul Arwah, beliau menyebutkan adzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Zikir di dalam sholat. Sampai sholat itu harus berzikir. Itu afdalu min ghairiha, lebih utama dibanding zikir di luar sholat. Di luar sholat ini nambal. Makanya Kanjeng Nabi ngajari kita wiridan. Di sholat ada wirid-wirid supaya nambal. Tadi bolong semua kita sholat nggak zikir, tambal wiridan. Kenapa? Karena di Quran disebutkan aqimis sholah li zikri, tegakkan sholat itu li zikri, untuk zikir kepadaku, bukan untuk yang lain. Makanya diawali takbiratul ihram, wala dzikrullahi akbar, menggunakan kata akbar. Allahu akbar, sirna segalanya, yang ada hanya engkau, kabirun walhamd, Allah terus ya, nggak usah hilang yang lain. Di sini bunyi kabiro, bunyi fatihah, bunyi surat, bunyi tasbih, bunyi Allah, terus Allah terus sampai salam. Tiba-tiba ingat yang lain di tengah-tengah itu, cepat kembali, nggak apa-apa, cepat kembali. Ayo kita praktekin gitu supaya aqimus sholah li zikri, tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Eman, ini forum, sholat itu forum spesial, majelis spesial kita dengan Gusti Allah. Ini aku dan engkau saja Allah. Dunia akhirat jangan diingat. Ya, dunia akhirat jangan diingat. Allah. Oh, itu forum spesial. Nggak ada forum teragung, terindah dibanding ketika Anda sedang sholat dengan Gusti Allah loh. Manusia kalau tahu, pengennya sholat selama-lamanya, gitu. Makanya yang pertama kali 50 kali, bayangkan. Itu saking agungnya sholat. Itu pun oleh Nabi Musa, Bali'o Muhammad. Gak kuat umatmu. Tapi 5 ini sama dengan 50. Ya, mari kita sholat kita yang benar-benar menjadi satu forum spesial. Ya, jangan sampai ada lagi, aku tak gugur nih kewajiban, ini opo ini. Itu masa lalu sudah. Mulai detik ini selanjutnya, sholat adalah aku dan engkau Tuhan. Rasakan betul, rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makana zahiru dzikrin illa ambatini syuhudin au fikrin. Makana zahiru dzikrin, ketika muncul zikir secara zahir, bersuara, ada kata-katanya, ada bunyi, itu zahiru zikrin namanya. Illa ambatini syuhudin au fikrin. Itu tanda bahwa itu semua muncul dari batinu syuhud,
dari musyahadah kita dengan Allah atau renungan yang luar biasa. Musyahadah itu menyaksikan mata hati kita itu melek. Ya Allah, Engkau semua ini, ya Allah, Engkau semua ini. Asmamu semua ini, sifatmu semua. Nah, itu namanya musyahadah. Baru tiba-tiba subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang disebut contoh itu zikir al-baqiyatus sholihat. Ya. Al-baqiyatus sholihat. Rasulullah menganjurkan kita sering mengucapkan itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai kalau menyelam al-baqiyatus sholihat. Makanya kata Imam Ghazali, seluruh pandangan akidah ilmu tauhid, beribu-ribu kitab ini, itu kalau disimpulkan, hanya ada di dalam satu kata, satu kalimat al-baqiyatus sholihat. Kesimpulan kita belajar ribuan kitab itu loh. Kesimpulannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang itu perjalanan hidup kita, perjalanan intelektual kita, perjalanan ilmiah dan amaliyah kita ada di dalam subhanallah walhamdulillah. Itu bisa kalau diurai ya menjadi beribu-ribu kitab juga gitu. Makanya diwirid nih ya, sampean punya wiridan banyak, wiridan khusus, wiridan thariqah, wis mari wis aku sudah menjalankan rutinitasku, istiqomahku. Selanjutnya apa? Ya itu tadi, baca itu nggak usah dihitung. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kapan? Itu apa? Anda seperti diolah, diadoni, jadikan adonan kembali. Ya, tadi diaduk lagi, dicetak, diaduk lagi, dicetak lagi, diaduk lagi, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang muncul secara zahir ini ya karena syuhudul batin. Dari sini sesungguhnya, ya, kok sampai di sini zikirnya nggak beres, berarti batin kita nggak beres. Itu mengerikan, sangat mengerikan. Ashhadaka min qablu anistashhadaka fanataqat bi uluhiyatihi adz-dzawahir wa tahaqqaqat bi ahadihi al-qulub as-sarair. Ashhadaka. Jadi Allah mempersaksikan padamu sebelum kamu mencari penyaksian. Jadi maksudnya tuh begini loh. Sampai muni asyhadu pun itu sebenarnya karena Allah sudah menyaksikan kamu. Bukan kamu yang menyaksikan Allah. Bersaksi Allah tuh. Fanataqat bi uluhiyatihi adz-dzawahira. Maka dengan Allah mempersaksikan keagungan, kebesaran, ya, karismanya, keparipurnaan wahdaniyahnya, keesaannya. Dan ketika itu Allah sampai menyebutkan ini fanataqat bi uluhiyatihi, dengan sifat uluhiyahnya Allah mengatakan alastu bi rabbikum, aku ini Tuhanmu bukan. Kenapa ya Allah kok bertanya begitu? Itulah bentuk kesaksian. Jadi di zaman azali kita ini sudah disebut
ahdul fitrah, zaman perjanjian fitrah. Karena fitrah kita sudah bersyahadah, semua manusia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah. Karena apa? Sudah bersyahadah semua sebenarnya. Lingkungannya, kedua orang tuanya membuat dia Majusi, Nasrani, Yahudi. Nabi Isa alaihissalam ketika fil mahdi, suasana fitrah yang tiku. Dia berbicara. Nabi Isa masih bisa, karena minallah, billah. Karena suasana fitrinya, billah. Nah, makanya manusia ini dikembalikan dengan ajaran agama ini supaya bertauhid, supaya hidupnya billah, lillah, sudah titik, itu aja sebenarnya. Kita ini bersama Allah dan menuju kepada Allah. Nek gak ngono peteng, dedet, kembali gelap lagi kita. Kembali ke kulit. Fir'aun dengan segala rekayasa, pengetahuan, imajinasi, ilusi, sihirnya, supaya manusia hanya berpijak pada ciptaan kulit. Ojo percaya yang tersembunyi di balik ciptaan ini. Fir'aun itu gerakan. Itulah gerakan awal, gerakan yang sangat hebat dalam dunia materialisme. Gerakan materialisme itu memuncak ketika Fir'aun. Modern sekarang ini ya Fir'aunisme sebenarnya. Diajak bicara kulit semua, seorang diarahkan kulit semua, nggak kenal Tuhan. Wes nyembah kulit, sampai puncaknya kulit itu loh, aku kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kalau kamu pengen tahu Tuhan, akulah Tuhan yang paling tinggi. Kulit Fir'aun. Fir'aun. Representasi kulit Fir'aun. Kita nggak pernah tahu jati diri kita akhirnya. Nggak tahu jati diri kita itu apa. Orang berebut kulit semua. Nih, ya kalau kita bikin survei, sak Surabaya, sak Jawa Timur, atau sak Indonesia, berapa yang mengenal makna di balik yang tampak ini? Oh, mayoritas ternyata sedang berebut, berantem soal kulit semua. Gila kan? Bismillahirrahmanirrahim. Fanataqat bi uluhi adz-dzawahir, maka alastu bi rabbikum qalu bala itu. Wa tahaqqaqat bi ahadihi al-qulub was-sarair. Yang sir dan kulub hati di wilayah fitrah itu mewujudkan, ya Allah, semuanya Engkau Allah. Kalau yang zahir ini harus dikembalikan ke hati, semuanya Engkau Allah. Kalau dikembalikan menurut sir dan kulub, semuanya Allah. Ya. Jadi demikian Bapak Saudara sekalian, semoga ini mengendapkan hati kita, ya. Lalu mana yang bening tampak jelas, mana yang keruh kotor ya tampak jelas. Dan langkah kita itu mantep dulu. Kalau orang bilang nginjek tanah gitu loh, ojo ngawang, terus zikir yo ngawang, sholat yo ngawang, ini ngawang, iye. Wala'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.